Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Naufal Azam dengan NIM 2330511034. Pertama-tama saya mohon maaf karena di rumah saya sedang hujan. Jadi mungkin agak ada suara noise dari luar. Kebetulan pintunya juga saya gak ngerti cara dari mana. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini ada codingan yang sudah diarahkan oleh Ibu Fatia. Maka saya akan jelaskan di sini ada import CV2, import Nervi SNP, import CV3 as CV. Yang kita tahu itu adalah tools library untuk membaca image di Python. Oke, langsung ke materi intinya. Di bagian pertama ada image CV imread, remove JPG CV imread color yang membaca gambar remove JPG dalam mode berwarna. Langsung di bawahnya ada pixel image 100,100 yang artinya itu mengambil nilai pixel pada posisi baris 100 kolom 100. Langsung lanjut, itu ada print pixel. Kita tahu lah print buat apa, menampilkan nilai pixel, formatnya itu BGR. Terus ada CV unshow image artinya menampilkan gambar di jendela baru. Terus menu CV web key, CV destroy all windows, sesuai namanya ya, itu akan menunggu sampai tombol ditekan sebelum menutup jendela, menekan tombol X karena disudah destroy. Langsung saja kita ke bagian kedua, yaitu ada image CV2 imread remove JPG CV imread color yang artinya membaca ulang gambar. Terus yang kedua, menyimpan nilai pixel sebelum diubah, sama seperti tadi ya, ada pixel image 100,100 print warna sebelum diubah. Terus di bawahnya ada image 100,100 sama dengan 255 seterusnya, itu mengubah beberapa pixel di barisan 100,103 pada kolom 100 menjadi putih. Jadi apakah ada beberapa part yang menjadi warna putih. Terus di situ ada print warna setelah diubah, itu menampilkan nilai pixel setelah diubah. Terus ada seperti tadi ya, CV itu unshow image, white key, destroy windows, itu menampilkan gambar yang sudah diubah. Terus destroy sesuai arahan user. Terus ke bagian 3 kita di situ ada image 2 CV2 imread untuk membaca gambar sama seperti sebelumnya. Terus di situ ada ada deep type ya, print sama. Terus bagian keempat membaca gambar lagi ya, itu ada image CV2 imread remove JPG CV2 imread color. Terus itu ada CV2 need window image CV2 window normal, itu membuka jendela atau membuat jendela yang bisa nge-resize, ubah ukuran. Terus ada CV2 unshow image sama seperti sebelumnya, menampilkan gambar. Terus yang terakhir adalah menunggu sampai tombol ditekan ya, tombol X. Mungkin ya cukup sekian. Oh iya, saya lupa harus ngeran dulu, jadi sebentar saya run. Maka akan seperti ini, sama seperti dalam codingannya. Kita X dulu saja, ini destroy, dan ada bakal gambar ini. Dan ini pasti ada beberapa pixel yang berubah menjadi warna putih, tapi di bagian 100 ke 100 gitu. Karena tadi di destroy nya 3 kali, jadi bakal muncul 3 foto karena kita membuat 4 bagian dalam apa tuh namanya, di codingannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tradaimas Prayoga.
dengan NIM 23305110020 kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang image properties atau mengubah ukuran jendela atau memotong ukuran gambar. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah menginstal Matplotlib-nya dulu ya guys. Kita pencet Windows R, ketik cmd, lalu enter. Nah, sudah buka cmd. Di sini kita ketikkan pip install Matplotlib. Setelah ini kita enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Hmm. Sesudah ada selesai, nanti ada tulisan sukses sukses di bawah area sini. Sudah sukses, kita tutup saja. Sebelum kita mulai ke Python, kita seperti biasa membuat foldernya dulu. Sini saya membuat foldernya di datad. Lalu ketik new folder atau membuat folder. Di sini saya membuat nama folder bernama daimat1. Nah, untuk yang akan kita tampilkan nanti, fotonya harus dimasukkan dalam folder ini dan disatukan nanti dengan codingan. Di sini saya akan menampilkan foto gunung. Nah, sudah ini kita buka Python-nya. Nah, untuk mempersingkat durasi dan video seperti biasa, saya akan langsung menjelaskan ke codingan tersebut. Di sini ada import cp2 as cp. Di sini fungsinya untuk mengimpor library OpenCV untuk membaca dan menampilkan gambar. Yang kedua, import numpy as np. Di sini untuk mengimpor library untuk mengolah data array. Yang ketiga ada import matplotlib yang kita tadi install tadi. Itu fungsinya untuk mengimpor matplotlib, tidak digunakan di sini, tapi di sini juga bisa untuk menampilkan gambar. Lanjut, di codingan berikutnya ada imgpatch. Nah, imgpatch ini untuk fungsinya menentukan file gambar yang akan dibaca. Nah, file yang akan dibaca ini kita samakan namanya dengan nama folder tadi ya guys. Yang tadi ada di folder. Di sini gunung. Nah, harus sama, jangan sampai salah. Nah, di sini gunung. Dia harus sama. Di sini ada CV Amred. CV Amred ini kayak kemarin, yaitu untuk membaca gambar dari file yang kita simpan tadi di folder. Nah, lanjut di sini Roy. Roy ini fungsinya untuk memotong gambar atau mengubah ukuran jendela. Nah, di sini saya menggunakan koordinat 100 bagi 300 dan 200 bagi 500. Pokoknya ini untuk menentukan area potongan dari gambar yang nanti kita tampilkan. Nah, CP name window gunung. Di sini saya kasih nama gunung. Ini fungsinya membuat jendela bernama. Nanti ada namanya di jendela atas kayak gini, gunung. Tapi dengan ukuran yang bisa diubah. CV I'm show gunung. Di sini untuk menampilkan gambar utama dalam jendela. Nah, saya beri nama gunung. Dan yang kedua, untuk yang diubah ukurannya, saya beri nama gunung sepotong. Nah, fungsinya itu ya. CP white key kayak kemarin, yaitu menunggu hingga tombol ditekan agar jendela tetap terbuka. Dan CP destroy all window itu untuk menutup semua jendela gambar setelah tombol ditekan. Nah, ini kita ctrl save. Sudah ctrl save, simpan di dalam folder yang kita tadi foto ya, harus sama di situ. Nah, sudah itu kita run. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ini untuk gambar gunung yang tadi yang asli ya. Ini gambar yang asli gunung yang tadi kita masukkan ke dalam folder. Dan ini untuk gambar gunung yang dipotong atau gunung yang di ROY, yang diubah ukuran jendelanya, yang diubah ukurannya. Nah, ini. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa jelaskan dan saya bisa tampilkan.
Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman dan yang kurang dipahami. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Zidan dan Trai Dimas yang sudah menjelaskan nomor 1 dan 2 ya. Nah, di sini saya Zamat Panematusal ya dengan NIM 23305110002 ke bagian nomor 3 yang dimana nomor 3 itu kerjakan program yang menerapkan operator aritmatik, add dan subtract dan juga operator bitwise ya. Ada AND, OR, SOR dan NOT ya. Lakukan di dalam satu program. Oke. Nah, di sini saya udah menyiapkan kode yang sudah saya buat, yang sudah saya satukan dari PPT yang Ibu berikan. Oke, yang pertama kita langsung aja kita jelaskan kodenya dulu, baru demo. Tuh. Oke, yang pertama itu sudah pasti import CV2 ya. Soalnya kalau nggak diimport, nanti kita nggak bakal bisa pakai imread, imshow, dan lain-lainnya. Dan juga kalau NumPy itu lebih kepakainya di ini, yang bagian sini, print, image tree, shape, size, buat biar tahu tuh angkanya kan dalam array biar tahu angka-angkanya berapa gitu. Oke, langsung aja di sini saya codingannya itu dari yang atas itu variabel terlebih dahulu, yang di bagian tengah ini tuh fungsinya dari add, subtract, dan bitwise, dan juga yang ketiga ini adalah outputnya yang pakai fungsi imshow gitu ya. Ya, library imshow dari CV2. Oke, yang pertama kita variabelkan dulu ya, buat variabel dulu untuk gambar-gambar yang udah kita siapkan gitu ya. Nah, untuk variabel addition ada image 1 dan 2 ya. Terus juga variabel subtraction-nya ada image 3 dan 4. Nah, untuk yang bitwise ini kita pakai img1, img2. Bisa terserah sih apa aja sesuai kreativitas masing-masing dan sesuai kenyamanan masing-masing lah gitu ya. Nah, setelah itu baru aja ini nih fungsinya yang bakal dipakai sama add, terus subtract dan juga bitwise. Nah, untuk add ini kita pakai add weight gitu ya dengan variabelnya weight sum. Ini sebenarnya terserah sih kalau variabelnya mah ya gimana kenyamanan, tapi yang pasti mah harus pakai ini cv2.addWeight yang dimana image 1 itu 50%, image 2 itu 40%. Nah, untuk nolnya mah itu nilai gamma gitu ya. Nah, itu tuh bakal disatuin namanya addition itu adalah penambahan. Jadi gambar 1 sama gambar 2 ditambah yang nanti bakal kecampur gitu. Nah, kalau subtract itu pengurangan yang dimana nanti bakal dikurangin gambar 3 sama 4 dikurangin gitu. Nah, kalau yang ini ya kita bakal pakai logika AND, OR, NOT, SOR dalam nanti gambar tersebut gitu. Oke. Nah, untuk ini baru aja ini untuk menampilkan output yang dimana kita pakai imshow gitu. Ada imshow yang buat ini buat addition, buat subtract dan juga ini buat bitwise. Oke. Kita langsung aja bentar. Untuk ini tuh ada di ini. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya siapkan ya. Yang ini untuk gambar 1, gambar 2, ini 3 dan 4, ini untuk yang bitwise gitu. Oke. Jadi kita langsung aja. Nah, ini saya bakal memperlihatkannya satu-satu terlebih dahulu karena kalau langsung semua bakal pusing ya. Jadi kita bakal mulai dari edition dulu. Jadi aku bakal komenin dulu ininya gitu ya. Supaya nggak ke ini keluar gitu outputnya. Gitu. Kita mulai dari edition dulu. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kita bakal run. Nah, oke. Nah, bakal keluar yang bentar. Ya, yang pertama ini kita bakal mendapatkan ini ya, 2 gambar yang dimana belum dicampur. Ada gambar ini RX79 yang ini dan juga pemandangan. Nah, setelah itu adalah gambar yang sudah disatukan ya, weighted image ya, dinamain judulnya. Yang dimana ya gambar 1 itu dicampur sama gambar yang kedua gitu. Hasilnya jadi seperti ini gitu. Bisa apa aja sih gambarnya, yang pasti mah ya mungkin rada-rada mirip lah gitu ya istilahnya mah gitu. Nah, itu untuk edition gitu. Jadi nyampur gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita yang subtract ya. Untuk subtract kita Ctrl Z dulu. Nah, kita subtract dulu. Nah, kita hashtag yang ini. Hashtag. Nah, yang ini juga sama. Oke. Nah, kita run dan hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, kenapa kan gambar yang ketiga itu adalah gambar angkasa space. Nah, gambar yang keempat itu adalah
logo Xeon, Neo Xeon. Nah, yang dimana logonya hitam, belakangnya putih. Nah, kenapa yang si putih, yang hitamnya itu malah jadi hilang gitu ya? Kayak remove BG gitu ya, di remove background. Nah, tapi sedangkan yang putih malah jadi hitam. Jadi istilahnya mah pada saat dikurangin gitu tuh, misalnya bagian space-nya itu eh, ada angkanya gitu ya, nggak hitam gitu. Dikurangin sama warna hitam. Hitam itu 0 gitu. Nah, hasilnya bakal misalnya 150 sama dikurangin 0, hasilnya bakal 150. Yang dimana gambarnya nggak bakal hitam dong. Jadi yang hitam bakal jadi ini. Bakal jadi, bukan nyampur ya, bakal jadi kosong. Bakal jadi nggak hitam gitu. Bakal ke yang gambar angkasa. Nah, sedangkan kebalikannya kalau misalnya yang putih itu kan dia 255. Misalnya 255 dikurangi sama yang space, yang angkasa. Misalnya 150, kita mulai dari space dulu dikurangi 255. Dia bakal minus lah. Nah, kalau minus biasanya di CV2 itu, di CV ya, bakal dibulatkan jadi 0. Makanya jadi hitam gitu. Yang putihnya gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya ya penjelasannya. Dan nah ini untuk yang fungsi nanti nampai itu yang dimana print image juga shape, size ini yang dimana nih bakal kelihatan ini di terminalnya. Ada gambar yang 2, gambar 3. Nah, oh iya dan juga gambarnya harus sama ya semuanya si rasionya gitu ya. Si apa sih pixelnya berapa kali berapanya harus sama gitu. Misalnya kalau misalnya 600 kali 600 ya gambar kedua harus 600 kali 600. Kalau gambar yang pertama 1280 kali 720 ya yang kedua juga harus sama gitu. Oke, kurang lebih seperti itu yang subtract. Oke, sekarang yang ini udah. Nah, kita bakal yang bitwise. Nah, yang bitwise ini lumayan ya. Nah, kita bakal run. Nah, ini dulu banyak nih. Kita mulai dari yang N dulu aja ya. Oke, jadi di sini juga sesuai yang di PPT. Ini dia tuh menerapkan gambarnya, maksudnya biar mudah dimengerti, menerapkan logika N, maksudnya logika N, OR, NOT dan sebagainya macamnya. Yang dimana di sini saya udah membuat dulu ini terlebih dahulu. Nah, supaya mudah dimengerti lah. Gitu. Kita mulai dari yang mana sih? Ini ini aja. N bisa nggak ini di ini? Oh nggak bisa ya, udah gini aja. Oke, yang perlu diperhatikan adalah jadi ada 2 gambar. Yang kiri ini tuh image 1 yang dimana ada kiri dan kanan. Ada putih dan hitamnya itu kiri dan kanan. Nah, kalau yang image kedua itu adalah luar dalam, yang dimana di luarnya hitam, dalamnya putih gitu. Nah, di dalam ini tuh kalau hitam itu kan 0 ya. Nah, 0 itu berarti false. Nah, kalau putih itu 255 berarti true begitu. Nah, disinilah logikanya dipakai gitu ya. Jadi ada 4 wilayah yang harus diperhatikan nih. Nah, ada wilayah 1. Nah, jadi misalnya kita yang putih dulu nih bagian kiri. Kiri dan yang image kedua itu bagian yang luar kan ada kiri kanan, luar dalam gitu. Kiri kanan, luar dalam. Nah, kita satu-satu. Yang pertama kita iniin dulu kiri sama yang luar dulu nih. Nah, kiri dan luar itu kan putih dan hitam. Berarti dia true dan false gitu. Nanti hasilnya bakal berbeda sesuai logika yang dipakai and, or, SOR, dan not gitu. Sama wilayah 2 juga, kiri dulu putih sama yang dalam. Tadi mah kiri mah luar, sekarang kiri dan dalam gitu. Jadi satu-satu lah gitu. Ini apa putih dan putih gitu, true sama true gitu. Nah, kalau wilayah 3 sekarang yang ke kanan nih. Kan tadi kiri udah nih semua, sekarang yang kanan. Nah, yang kanan sama yang luar gitu. Hitam sama hitam. Nah, sama yang wilayah 4 juga kanan sama yang dalam gitu. Itu udah semua, udah ada 4 gitu ya. Kiri kanan, luar dalam udah kebagian semua gitu. Nah, sekarang nah kenapa N ini dia bisa seperti ini gitu hasilnya. Dia setengah lingkaran doang putih. Nah, karena tadi dia itu karena ini pakai logika N yang dimana kalau misalnya dia true bakal true gitu ya dan sisanya bakal false gitu. Kita lihat dulu nih ya yang wilayah pertama nih ya. Yang dimana yang bagian kiri ya ini bagian kiri sama yang luar itu dia itu putih dan hitam.
artinya true dan false. Nah, kalau di N itu dia bakal false. Nah, udah pasti yang di gambar satu ini dia bakal hitam nih, udah hitam. Udah, berarti background udah hitam nih ya. Nah, yang bagian kiri itu udah hitam ya. Nah, sekarang yang wilayah 2 itu ada apa? Yang bagian kirinya putih dan yang dalamnya adalah putih. Nah, ini tuh setengah nih, setengah. Yang kiri dan kanan si lingkarannya gitu. Nah, yang bagian kiri setengah lingkaran itu putih karena true sama true, dia bakal true gitu. Akhirnya true nih, dapat nih putih. Nah, untuk wilayah ketiga kita bagian yang kanan nih, yang hitam yang kanan. Nah, kanan sama luar hitam sama hitam, ya false sama false bakal false gitu. Udah yang kanan false. Nah, sekarang yang lingkaran yang ini, yang kanan, setengah yang kanan. Yang di mana hitam dan putih, true dan false, hasilnya false. Hitam dia bakal. Jadi yang putih itu hanya setengah lingkaran yang kiri karena dia di wilayah 2 putih-putih. Yang image satu yang belah kiri putih, yang image kedua yang bagian lingkarannya yang belah kiri setengahnya adalah putih. Begitu untuk logika N. Nah, untuk logika OR, nah, ya sama, tapi emang kita harus mengetahui ya yang dimana kalau logika OR itu jika salah satu true akan menghasilkan true gitu. Pokoknya kalau ada true aja ya, misal false dan true dia bakal true gitu. Kalau true ya pasti true, tapi kalau false dia bakal false gitu. Intinya ingat aja true bakal true lah gitu. Ya, ini coba kita cobain kenapa bisa seperti ini sih gitu ya. Nah, nah yang kiri itu kan dia putih, yang luar hitam. Nah, kan kita pakai OR nih, yang kiri putih hitam berarti true dan false. Nah, tadi apa? Kalau ada true aja satu dia bakal true. Nah, bakal putih. Udah, kita ambil yang putih, yang belah kiri ini putih, udah pasti putih. Nah, putih, udah. Nah, yang wilayah 2 sekarang bagian kiri putih sama yang dalam. Putih-putih, true, udah pasti dong bakal true. Akhirnya yang lingkaran setengah yang kiri ini dia bakal putih. Udah. Nah, sekarang wilayah 3 yang dimana yang kanan sama yang luar hitam-hitam, false, dia bakal false. Akhirnya yang kiri ini bakal false. Sekarang wilayah 4 yang kanannya false ya. Yang bagian lingkaran itu setengah lingkaran yang kanan dia putih. Kalau ada salah satu true dia bakal true. Akhirnya dia true ini. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Yang hitam hanya sebagian yang kanan luar aja. Yang lingkarannya putih semua, yang kiri putih gitu. Nah, kalau yang SOR, kenapa bisa seperti ini? Seperti yin and yang. Nah, tadi itu apa? Kalau coba kita lihat ya. Jadi jika sama-sama true atau hitam, jadi misalnya kalau true atau false, hasilnya bakal hitam. Tapi kalau misalnya blended, misalnya false true false gitu ya. Atau ya itu, dia bakal putih. Tapi kalau dia true, dia hitam. False, dia hitam gitu. Itu SOR. Nah, coba kita bedah gitu. Misalnya wilayah 1 nih. Kan dia putih dan hitam. Ya, ini kita bagian kiri nih ya. Nah, tadi kan kalau sama-sama hasilnya kalau true, false, dia bakal hitam. Karena ini beda, dia bakal putih. Akhirnya putih itu belah kiri. Nah, sekarang wilayah 2. Yang kiri ini yang putih, sama yang dalamnya yang belah kiri, dia putih. Putih-putih itu bakal apa? Hitam kan? True. Sama kalau di SOR ya. Akhirnya setengah lingkaran di kiri itu bakal hitam. Nah, untuk wilayah 3 itu yang kanan hitam sama hitam. Nah, hitam sama hitam dia bakal apa? Hitam juga gitu. Ini hitam itu yang kanan. Nah, kalau wilayah 4, nah yang ini beda nih. Hitam sama putih. Berarti yang setengah lingkaran ini dia putih. False dan true bakal true gitu. Bakal putih gitu. Seperti itu. Ya. Kayak itu yang untuk SOR. Nah, kalau yang not mah dia mah dibalik aja sebenarnya mah gitu. Dibalik aja, kalau dia putih, dia hitam. Kalau putih, dia hitam, putih gitu. Kan ini belah kiri yang wilayah 1, dia putih kan, itu. Kalau dia putih kan hasilnya, putih, dia bakal hitam. Kalau wilayah 2 di lingkarannya dia putih, bakal hitam, ya kan. Ya. Nah, yang wilayah 3 dia asalnya hitam, bakal putih gitu. Kalau wilayah 4
dia kan putih ya. Dia hitam, hitam ya, hitam dulu nih. Yang di image 1 dia bakal putih gitu. Karena kan ini Note 1 tuh image yang 1 ya, sorry. Nah, untuk yang selanjutnya yang Note 2. Note 2 mah kebalikannya yang dari image 2 gitu. Misalnya yang ini, yang wilayah 1 kan dia luarnya hitam. Kalau luarnya hitam, dia bakal putih. Ini putih kan semua gitu. Kalau yang wilayah 2, dia bakal yang putih ini yang belah kiri putih, dia bakal hitam gitu. Kalau wilayah 3, dia itu luar yang paling kanan hitam kan. Dia putih, makanya putih backgroundnya. Untuk wilayah 4, yang di dalamnya putih juga, yang belah kanan dia bakal hitam. Makanya gini, lingkaran hitam, belakangnya putih. Kurang lebihnya seperti itu ya, lumayan gitu. Oke, terima kasih. Seperti itu untuk nomor 3 yang menjelaskan edition, subtract, dan juga bitwise gitu. Oke, terima kasih. Untuk lebih kurangnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Kami dari kelompok 8 ya, yang beranggotakan ada Zidan, Try Dimas, dan juga saya Zafnat, kelas 5A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.